ke sepak bola juga Pak. Tapi sepak bolanya, pelaku olahraga. Olahraganya olahraga rakyat, main bola, hampir jadi pemain Persib, hampir Pak. Kata Pak Solihin, mau sekolah atau mau main bola? Saya bilang sekolah Pak. Kalau ada saya jadi pemain Persib. Kemudian bulu tangkis, ya double lah, walaupun usia menjelang 60, dan voli Pak. Karena 3 olahraga rakyat itu, maka saya memberikan pengamatan yang agak serius soal 3 olahraga tersebut. Soal sepak bola sudah diberikan banyak oleh kawan-kawan komentarnya. Soal voli mungkin Pak Dede Yusuf juga sama dengan pengamatan saya, banyak yang berjilbab dan banyak yang cantik di voli itu. Sementara Pak di bulu tangkis, Pak Menteri ini yang memperhatinkan bagaimana kita mendapatkan lawan-lawan yang baru dan bagaimana kecepatan peningkatan prestasi di negara-negara yang selama ini tidak muncul dalam peta bulu tangkis nasional atau Asia. Itulah sebabnya maka kita juga jarang atau susah jadi juara ya, dan untuk mencapai semifinalis dan finalis juga kita bersaing dengan negara-negara baru. Nah itulah maka sebetulnya bagaimana, apa masalahnya di dalam pola manajemen atau pola pembinaan prestasi kita. Apa sebetulnya Pak yang jadi masalah? Dan apa sebetulnya yang membuat mereka, contohnya lah ya, pada bulu tangkis mereka melakukan percepatan yang luar biasa. Itu Pak yang pertama. Yang kedua adalah tadi dengan Gus Mujib sudah sampaikan tentang pembinaan pemuda, tentang koordinasinya. Kemarin Pak Menteri kita prihatin ya Pak ya, Bondowoso tiba-tiba pemuda remaja harus nikah paksa ya kan Pak. Pak bukannya Bondowoso saja, Sumedang juga begitu, Bandung Barat juga begitu. Pemuda dan remaja yang terpaksa harus dinikahkan ya kan, sebelum mereka selesai sekolah. Ini kan betul-betul masalah remaja, masalah pemuda yang menjadi tanggung jawab kita, dan Pak Menteri sudah menyampaikan di dalam isu strategis tahun 2023, yakni pencegahan perilaku beresiko pemuda. Nah, sampai sejauh mana koordinasinya dengan kementerian dan lembaga, dan juga sampai sejauh mana kita koordinasi juga dengan Pemda Pak ya, tentang masalah ini. Karena memperhatikan, saya melihat begini Pak, secara masif, apakah salah atau tidak Pak? Secara masif kita bermasalah, secara massal. Hanya 1, 2, 3 perorangan, ya mungkin pemuda atau remaja yang berprestasi, tapi secara massal kita bermasalah. Pak Menteri, kalau saya bicara dengan kelompok-kelompok masyarakat Pak ya, di majelis taklim atau begitu Pak, saya katakan begini Pak, bahwa kemaksiatan itu atau godaan-godaan itu datang dengan kecepatan dan power 100 kali lipat, tapi pembinaan dan pencegahan kita berjalan maksimum hanya 5 kali lipat. Maka terjadilah masalah-masalah pemuda dalam semua bidang, termasuk di dalam pencegahan perilaku beresiko pemuda. Jadi mohon penjelasan lebih lengkap bagaimana pembinaan kita dan bagaimana koordinasinya. Yang terakhir, boleh ya menambah dari 2 ke 3. Terima kasih petanya. Saya melihat di halaman berapa? Di halaman 4. Tentang D1, D2, D3, D4, D5. D1 tinggi, pendidikan pemuda. D2 kesehatan dan kesejahteraan pemuda. Tapi D3 dan D4 memang masih di bawah D1, D2. Dan ini mungkin perlu kita tingkatkan, terutama D4 Pak Menteri, partisipasi dan kepemimpinan pemuda. Mungkin Pak Menteri sama dengan saya punya pengalaman Pak, kalau kita bertanya ke anak SMA Pak ya, atau kepada mahasiswa, angkat tangan, siapa yang menjadi pengusaha? Oh, angkat tangan. Siapa yang menjadi startup? Oh, angkat tangan. Siapa yang menjadi wali kota? Tidak ada Pak. Yang di gubernur angkat 1 ya kan Pak ya. Jadi menteri makin kurang Pak. Anggota DPR makin kurang juga. Nah mungkin Pak ini nomor D4 partisipasi dan kepemimpinan pemuda perlu kita tingkatkan, karena Pak Menteri berpaham dari saya bagaimana dulu ya Pak ya. Bangsa ini besar karena pemimpin-pemimpin yang muda.
mulai Sudirman, Sultan Syahrir, Bung Karno dan lain Pak ya, Cokroaminoto dan lain-lain. Mereka betul-betul memberikan kiprah pada usia yang lebih muda, pada saat yang muda. Kenapa tadi? Karena kepemimpinan pemudanya. Terakhir, Pak, sebetulnya bagaimana Pak peta kita yang lebih lengkap, peta pemuda dari 4 unsur ini? Oh, pendidikan pemuda begini nih petanya. Kesehatan dan kesejahteraan bagaimana petanya? Kesempatan kerja bagaimana petanya? Selain angka-angka yang sudah bagus tadi di dalam halaman nomor 4 ini. Terima kasih pimpinan, terima kasih Pak Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sodik atas pendalamannya.